Kemudian juga benalu yang lebih besar lagi itu bukankah para koruptor gitu ya? Ya, yang banyak bersembunyi di partai-partai politik. Bahkan menjadi pejabat teras di beberapa partai politik. Yang kemudian mereka ini juga mengatur perpolitikan kita. Nah, bukankah energi pemerintah harusnya difokuskan membersihkan mereka nih, supaya politik kita bebas ya dari hal-hal yang berbau korupsi. Benar-benar kayak mau perang, brimob udah banyak, tamburan, perang, banyak banget tuh brimob tuh, Masya Allah, segitu paniknya, Masya Allah, astagfirullahaladzim, bambu aja diturunin, bambu diturunin, Masya Allah, astagfirullahaladzim, bambu aja dipermasalahin, segitu banyaknya brimob, yang mau perang sama rakyat apa nih mah, Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Guys, tanpa terasa ini episode ke-86 dari podcast Bang Arif yang merupakan episode penutupan tahun 2020. Karena kalau umur kita panjang, insya Allah besok kita masuk ke lembaran baru, tahun baru 1 Januari 2021. Mudah-mudahan ya segala kegaduhan di tahun 2020 berakhir dan kita bisa kembali bangkit sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, bangsa yang bersatu, bangsa yang adil. Amin. Amin dong ya. Guys, kita ngomongin yang kejadian kemarin nih. Tanggal 30 Desember kita semua mendapatkan kejutan, yaitu keluarnya SKB 6 menteri dan pejabat setingkat menteri mengenai apa? Mengenai larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam atau FPI. Satu organisasi massa yang kita ketahui dipimpin oleh Habib Rizik Syihab ya. Kalau lihat di video awal situasinya memang sangat mencekam ya. Setidaknya di kawasan Petamburan 3 tempat markas FPI berada. Ada brimob gitu ya, lengkap sekali. Nah guys, perlu diwaspadai nih oleh lu semua ya. Yang dilarang bukan cuman kegiatannya doang ya, tapi tadi penggunaan atribut dan simbol. Jadi kalau di rumah lu nih masih ada kaos misalnya gitu ya, kaos FPI, hati-hati jangan lupa tiba-tiba lu pakai. Polisikan loh ya, nih lihat nih screenshot statement dari Wakil Menteri Hukum dan HAM ya yang kemarin membacakan SKB tersebut. Oke, nah nampaknya pasca pengumuman atau keluarnya SKB tadi aparat di bawah nih cepet banget bergerak, sigap. Ya diturunkan itu segala macam atribut FPI termasuk gambar Habib Rizik Syihab yang ada di sekretariat atau markas FPI Petamburan ya. Lo lihat videonya. Woi, kamu sini. KTP-nya keluar semua. Keluarin KTP-nya. Keluarin KTP-nya. Coba. KTP-nya keluarin. Keluarin KTP-nya. Keluarin KTP-nya. KTP-nya keluarin. Identitas lain keluarin. Dibawa aja, diamankan aja dulu, Diamankan aja dulu ini. Diamankan aja dulu. Dibawa aja, diamankan aja. Dibawa aja, diamankan aja. Mana? Yang pakai preman ayo. Coba. Bawa, jam 1. Kejam banget, kejam. Yang depannya Pak, yang bagian dinas. Cuma jaga nggak bersalah ini. Kejamnya. Mau berpendapat, malah dilarang. Yang mau berpendapat, tapi padahal bukan mau berbuat yang kejahatan.
mana? Ini? Sama orang sini juga. Tinggal di mana? Saya Kota Bambu. Hah? Kota Bambu sini seberang. Bang, ngapain di sini? Biasa-biasa di sini lah bro. Hah? Biasa-biasa di sini ngopi. Ini diamankan aja. Diamankan aja. Dasar tadi diamankan aja, Bang. Enggak, dibawa aja, Bang. Dibawa aja, Bang. Masuk, bawa terus ini. Mana ini petugas? Nah guys, gua ngebayangin nih ya. Wah happy banget kali kita sebagai warga negara. Kalau aparat juga sesigap itu ya, secepat itu misalnya nangkep siapa? Nangkep Harun Masiku gitu. Itu masih jadi harapan gua nih ya, yang ternyata sampai akhir 2020 nggak kejadian. Oke guys, kelar dari situ ternyata nanti nih di lokasi ex markas FPI akan dibangun satu posko keamanan 3 pilar. Gue juga baru denger ya. Kenapa 3 pilar? Karena posko ini adalah join nih ya, TNI, Polri, dan Pemda. Nah gue jadi mikir-mikir, ini kenapa menghadapi FPI seserius itu ya. Jadi seolah-olah nih FPI dipersepsikan oleh pemerintah sebagai momok yang sangat mengerikan gitu. Ya, gue nggak tahu ya, apakah misalnya ya pemerintah Orde Baru di bawah Pak Harto itu ngelihat PKI semengerikan itu ya, gue nggak tahu. Gue masih kecil soalnya waktu itu ya. Nah guys, ternyata nggak cuma sampai di situ. Pakar intelijen kita, Pak Abdullah Mahmud Hendro Priyono, yang lebih kita kenal sebagai Pak AM Hendro Priyono, ya mantan kepala BIN sekaligus beliau satu-satunya profesor filosofi intelijen. Wih dahsyat ya, satu-satunya loh bro. Itu menegaskan ya, buka suara mengenai ini. Nah lo lihat ya, screenshot dari beberapa berita terkait. Nah tapi sebelum kita bahas apa yang dikatakan oleh Pak Hendro Priyono terkait pembubaran FPI, kita kenalin dulu yuk, siapa sih beliau ya. Nah ini ada tulisan di Facebook pribadinya Mas Denny Siregar. Ya, seorang penggiat medsos atau sebut saja influencer. Beberapa orang bilang buzzer sih ya. Nah ini lihat nih ya di screenshot. Oke, intinya dia mengatakan bahwa Pak Hendro Priyono ini adalah orang hebat di belakang Pak Jokowi. Ya, presiden aja udah hebat kan, orang hebat di belakang Pak Jokowi yang memberikan saran-saran bagaimana cara menghadapi FPI. Ya, kalau kita flashback ke zaman Orde Baru misalnya, di zaman Pak Harto atau di zaman ya sebelum itu ya. Saat itulah seputar itu Pak Hendro Priyono ini memang banyak sekali menangani kelompok-kelompok yang disebut sebagai kelompok teroris gitu ya. Nah guys, apa yang dikatakan oleh Pak Hendro Priyono? Beliau itu mengatakan begini, jika ada organisasi lain yang menampung ex anggota FPI, maka organisasi tersebut juga dapat dikenakan sanksi yang sama. Maksudnya sama dengan FPI ya. Gue pas baca agak kaget. Nah ternyata hal senada dengan itu ya, ini selainnya kan gue kutip dari Liputan 6 ya. Ternyata hal senada juga disampaikan Pak Hendro Priyono di tweetnya. Ya intinya dia mengancam organisasi pelindung ex anggota FPI. Nih kita lihat ya tweetnya di layar. Oke, nah lanjut ya. Beliau juga menyatakan begini. Jika masih ada oknum yang ucapan atau tulisannya bernada menghasut dengan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ya, ini tentang tindak terorisme bagi yang belum tahu, maka dia dapat dikenakan sanksi karena tindak pidana terorisme. Wih, dahsyat ya. Nah, ini lagi nih. Sisi gelap apapun dari oknum tersebut dapat diangkat ke tempat yang terang di ranah hukum. Gue pas baca, Masya Allah ya, jadi nadanya itu nada ancaman ya, nada coercion lah, kira-kira begitu. Nah lanjut ya, Pak Hendro Priyono juga mengatakan begini, kehidupan demokrasi harus diselamatkan oleh pemerintah dengan cara membersihkan benalu-benalunya. Jadi ada istilah benalu demokrasi nih. Para benalu demokrasi adalah para provokator dan demagog. Ya, demagog ini orang yang menginfluence orang banyak ya dengan fear gitu ya, itu demagog. Yang termasuk dalam kejahatan terorganisir, organized crime. Kalau gue lihat di film-film organized crime itu kayak mafia gitu ya.
Oke. Nah, guys, sebagai sesama warga negara, gue mohon izin nih sama Pak Hendro Priyono untuk memberikan beberapa catatan atas statement beliau ya. Catatan gue yang pertama, organisasi yang menampung ex anggota FPI bisa dikenakan sanksi yang sama. Nah, gue ingin mengkritisi begini, ini dasarnya apa gitu ya. Kan misalnya gini ya, ada sejumlah ex anggota FPI gitu ya. Kemudian mereka bikin organisasi baru, apapun namanya ya, itu bisa aja. Nah pertanyaannya adalah aturan perundang-undangan yang mana yang dilanggar? Karena menurut gua justru kalau itu dilarang maka negara, dalam hal ini adalah pemerintah, melanggar konstitusi. Melanggar hak asasi manusia, hak yang sangat mendasar, yaitu kebebasan berserikat, berkumpul, mengemukakan pendapat. Iya kan? Jadi gak ada yang dilanggar. Demikian juga ya, kondisinya sama menurut gua kalau misalnya anggota FPI bergabung ke organisasi lain. Ya, kalau mereka memenuhi syarat menurut organisasi yang dia masuki, salahnya di mana gitu. Ya, kok dilarang juga? Kok bisa hak warga negara untuk berserikat dicabut begitu aja gitu. Ya menurut gua agak absurd sih ya. Nah yang kedua nih notes gua untuk statementnya Pak Hendro Priyono. Beliau mengatakan oknum yang ucapan atau tindakannya bernada menghasut dengan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dapat dituntut dengan pidana terorisme. Nah notes gua begini, simpel aja. Apakah seseorang melanggar hukum atau tidak itu harus dibuktikan di pengadilan melalui due process of law. Dan pemerintah nggak punya kewenangan untuk memutuskan si A melanggar hukum, si B melanggar hukum. Itu yang gue pahami ya, sependek pemahaman gue. Termasuk dalam konteks FPI. Jadi maksud gue, kalau ada anggota-anggota FPI yang melanggar hukum, ya, baik itu pidana terorisme, pidana umum atau pidana apapun ya diproses aja orang yang bersangkutan. Tentu dengan peradilan yang bebas dan adil, yang jujur gitu ya. Namun jika ingin membubarkan FPI dengan alasan organisasi ini melakukan pelanggaran terhadap konstitusi misalnya atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu hanya bisa dilakukan dengan keputusan pengadilan. Ya, again pengadilan yang bebas dan adil. Ini kalau betul kita negara hukum, ya. Dalam negara hukum, Rechtsstaat ya, sepemahaman gua negara termasuk state aparatus dan masyarakat itu sama kedudukannya di muka hukum. Ada equality before the law. Oke. Yang ketiga, Pak Hendro Priyono mengatakan begini. Pemerintah harus menyelamatkan demokrasi dengan membersihkan benalu-benalunya. Ya, maksudnya benalu demokrasi. Yaitu apa? Yaitu para provokator dan demagog. Ya, yang dia masukkan kategorikan sebagai organized crime. Nah, gue sih setuju 100%. Bener. Ya, demokrasi itu harus dibuat clean ya, sehingga dia tidak menjadi demokrasi formal prosedural tapi menjadi satu demokrasi yang lebih substansial. Gue setuju 100, mungkin 1000% gitu ya. Tapi tidak boleh hanya ditujukan kepada FPI. Ya, karena sekali lagi tuduhan apapun terhadap FPI harus bisa dibuktikan di pengadilan. Nah, yuk kita ngomong tentang benalu-benalu demokrasi. Menurut gua, yuk kita jujur. Bukankah para buzzer nih yang memperkeruh cyberspace ya, kemudian menghantam kelompok-kelompok oposisi, dipersekusi di media sosial, ya, membuat kemudian situasi mencekam, bukankah ini adalah benalu demokrasi yang nyata? Gitu ya. Kan yang namanya benalu itu kan parasit ya. Parasit yang kemudian menggerogoti inangnya. Kan gitu kan, itu definisi benalu ya. Nah gue jadi bertanya-tanya. Ini kan banyak banget organisasi-organisasi relawan ya. Yang pasca pilpres itu kalau kita baca di media-media itu kerap minta jatah jabatan. Ya biasanya yang dialokasikan itu direksi atau komisaris dari BUMN. Nah gue gak tahu. Ini bisa dikategorikan benalu atau enggak? Ya ini kita lihat screenshot beritanya. Nah berkaitan dengan tadi organisasi-organisasi relawan ini. Kan salah satu considerance ya pelarangan aktivitas FPI menurut Pak Mahfud dan juga SKB yang dibacakan itu adalah karena mereka sudah tidak punya legal standing
Kalau gua nggak salah per Juni atau Mei ya tahun 2019 karena SKT mereka sudah tidak berlaku. Nah, pertanyaan gua, kalau berlaku tidaknya SKT itu adalah jadi acuan legal standing sebuah organisasi, itu gua pengen tahu tuh ya, ratusan organisasi, ormas-ormas relawan yang mendukung paslon tertentu pada Pilpres kemarin itu punya legal standing itu enggak ya, punya SKT enggak? Apalagi sebagian dari mereka masih aktif sampai sekarang. Ya termasuk yang kita tahu misalnya melaporkan ke aparat kalau ada statement dari pihak-pihak berseberangan yang tidak berkenan bagi mereka. Nah ini punya legal standing atau enggak ya, itu juga harus kita tanyakan. Nah kalau kita ngomong benalu lagi nih ya, gue lagi seneng ngomong benalu. Kalau kita ngomong benalu, bukankah benalu ini mestinya sebutan benalu demokrasi ditujukan pada ormas-ormas yang jelas-jelas ya kerap melakukan tindakan premanisme, keributan gitu ya. Nih ini contoh beberapa, bukankah benalu itu mestinya ditujukan pada mereka? Kemudian juga benalu yang lebih besar lagi itu bukankah para koruptor gitu ya. Ya yang banyak bersembunyi di partai-partai politik. Bahkan menjadi pejabat teras di beberapa partai politik. Yang kemudian mereka ini juga mengatur perpolitikan kita. Nah bukankah energi pemerintah harusnya difokuskan membersihkan mereka nih. Supaya politik kita bebas ya dari hal-hal yang berbau koruptif. Nah ini ada tweetnya Refli Harun ya tentang hal ini. Nah itu catatan gue yang ketiga. Yang keempat ya. Di tweetnya Pak Hendro Priyono, beliau mengatakan pembubaran FPI adalah hadiah berupa kebebasan dari rasa takut yang mencekam selama ini. Jadi seolah-olah nih kegaduhan politik ya, perasaan tertekan masyarakat itu semua dinisbatkan kepada FPI. Jadi kalau FPI dibubarkan maka Indonesia akan aman, damai, tentram. Are you sure? Karena menurut gua pernyataan ini terkesan tendensius dan agak gegabah. Punten ya Pak Hendro Priyono. Karena gini ya, gua nggak yakin, kita harus cek baik-baik sebelum kita mengambil kesimpulan. Apakah kita yakin bahwa masyarakat yang terganggu oleh keberadaan FPI dan karenanya mereka dengan senang hati menerima pembubaran FPI itu lebih banyak dari yang menyayangkan dan merasa kehilangan. Karena selama ini mendapatkan manfaat ya, mendapatkan benefit dari keberadaan FPI. Nah ini contoh aja nih, bahkan kemarin ya ketika pejabat-pejabat tinggi, menteri setingkat menteri di Jakarta, ada 10 orang ya, itu konferensi pers bersemangat mengumumkan pembubaran FPI. Anggota-anggota FPI justru fokus menolong korban-korban banjir di Ciwaru. Ciwaru ini Kuningan ya. Ya lo lihat screenshot beritanya. Kan jadi apa ya, jadi paradoks gitu. Bener gak sih? Ya. Belum lagi kalau kita lihat sama-sama respon ya beberapa elemen masyarakat sipil. Ini gua kutip beberapa, banyak banget sebenarnya. Misalnya pertama dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI, Mas Haris Pertama. Ini pasti anak pertama ya. Dia mengatakan begini, pembubaran FPI adalah kado terburuk pemerintah di tahun 2020. Gaya arogan seperti ini sangat kami sayangkan. Terlihat jelas bahwa keputusan ini adalah keputusan yang dipaksakan. Ya, lo boleh lihat screennya ya, screenshotnya. Kemudian dari Wakil Ketua Komnas HAM Republik Indonesia, Pak Munaf Rizal Manan. Dia menilai pemerintah tidak boleh membubarkan organisasi hanya berdasarkan azas contrarius actus serta tanpa melalui mekanisme proses peradilan atau due process of law. Oke. Ada lagi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kaltim, Kiai Haji Hamri Has. Beliau mengatakan begini, ya kalau itu sudah kebijakan pemerintah mau gimana lagi ya. Tapi saya sendiri menyayangkan pembubaran tersebut. Selama ini FPI kita tahu juga sering membantu masyarakat. Jadi kalau dibubarkan pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Betul sekali. Jadi alih-alih menciptakan kedamaian, pembubaran FPI justru memacu pro dan kontra baru yang gua nggak tahu akan berlanjut berapa lama. Lalu Mas Usman Hamid ya, beliau adalah Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Apa kata beliau? Beliau bilang gini, keputusan ini berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak berserikat dan berekspresi sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia.
Beliau menambahkan, menurut hukum internasional, sebuah organisasi hanya boleh dibubarkan setelah ada keputusan pengadilan yang independen dan netral. Nah, ini rupanya standar ya praktek hukum internasional. Ada lagi nih dari Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional, Pengurus Pusat Muhammadiyah, sekaligus Ketua MUI Bidang Kerjasama Internasional. Ya, beliau mengatakan begini. Ya, jadi beliau mengakui bahwa pembubaran organisasi itu adalah hak pemerintah, tapi harus melalui pengkajian yang cermat dan adil, bukan like dan dislike. Nah, selanjutnya beliau bilang gini, pemerintah seakan menutup mata terhadap kelompok atau organisasi yang jelas anti NKRI dan mengumumkan kemerdekaan mereka. Mungkin maksudnya OPM ya, Papua Barat Merdeka gitu ya. Secara demonstratif dan arogan mereka mengancam kedaulatan RI. Anehnya pihak keamanan melakukan pembiaran dan tak menangkapnya untuk diproses sesuai hukum. Wih, tajam juga ya. Ada lagi nih, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh, ya, Tengku Haji Faisal Ali. Beliau bilang gini, keberadaan FPI di Aceh biasa saja, sama dengan ormas lainnya. Gue sependapat ya, FPI biasa aja ormas ya. Tidak ada aksi atau kegiatan mereka yang melanggar aturan. Selain itu tidak ada aktivitas FPI yang ditakutkan masyarakat. Nah, jadi dalam konteks mengomentari poin keempat ini, masalah hadiah untuk masyarakat dengan bubarnya FPI, gue berpendapat bisa jadi hadiah yang diharapkan masyarakat ketika memasuki tahun baru nanti bukan dibubarkannya FPI ya. Betul mereka ingin kegaduhan ini segera hilang, tapi mungkin ya pendapat gue yang bisa membuat gaduh ini hilang satu ya, ini para buzzer ini dibubarkan. Jadi mereka tidak lagi ngacak-ngacak cyberspace kita. Sehingga keakraban antar warga negara itu bisa terwujud di cyberspace kita. Yang kedua, ya, mengembalikan aparat, state aparatus fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Ini bisa dimulai dengan menekan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin apa? Berbagai diksi dan juga gesture aparat ya dari mulai atas ya pejabat-pejabat negara yang konteksnya atau bukan konteks yang tone-nya itu coercion ya, memaksa, mengancam, menakut-nakuti. Itu kalau itu bisa dikurangi, bisa diminimalisir, gua yakin masyarakat akan jauh lebih bahagia. Kemudian apa yang menjadi kado yang diharapkan masyarakat? Penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Dan satu lagi adalah fokus pemerintah, resourcesnya, budgetnya, semuanya difokuskan untuk apa? Mengatasi pandemi COVID-19, memberantas korupsi, dan juga memulihkan ekonomi. Nah, kalau ini dilakukan, dahsyat, itu kado terindah untuk masyarakat. Nah, yang menarik, apa sih respon FPI ini terhadap keputusan pemerintah membubarkan organisasi mereka? Ternyata mereka nggak sedih, nggak guling-guling, biasa aja. Rupanya memang sudah diantisipasi ya oleh mereka sebelumnya. Ini sejumlah ex-fungsionaris FPI mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Tetap ke FPI, Front Persatuan Islam ya, walaupun kepanjangan dari akronim FPI-nya itu lebih sejuk ya. Sebelumnya kan Front Pembela Islam, ini Front Persatuan Islam. Nah, selain Munarman ya yang sebelumnya jadi sekjen di FPI lama, sebut saja begitu, dan Ustadz Ahmad Sobri Lubis yang sebelumnya adalah ketua umum ya, itu juga ada yang lain-lain, nama-nama lain nih, misalnya ya ada Awit Mashuri, Habib Abu Fihir Alatas, Kiai Haji Tubagus Abdurrahman Anwar, Kiai Haji Abdul Qadir Aka, Haris Ubaidillah, banyak juga ya, Habib Idrus Al-Habsyi, Habib Ali Alatas, Habib Syafiq Alaidrus, dan beberapa yang lain. Ya, ini lo bisa baca nih ya, screenshot beritanya. Nah, menurut Munarman, perubahan ini dilakukan, ini sudah diketahui oleh Habib Rizik Syihab ya, dan merupakan upaya, ya inisiatif lah kira-kira begitu ya, usaha untuk apa? Untuk menegakkan, memperjuangkan agama secara konstitusional ya, karena mereka memandang sekali lagi pembubaran FPI oleh pemerintah itu dianggap tidak konstitusional. Nah, ya, yang menarik lagi, ya ini lo bisa lihat logonya ya, logo dari Front Persatuan Islam. Yang lebih menarik lagi, sebelum
Munar Manca S memproklamirkan ya Front Persatuan Islam hanya beberapa jam setelah SKB pembubaran atau pelarangan FPI disampaikan oleh pemerintah, di Ciamis bahkan sudah dideklarasikan Front Perjuangan Islam. FPI juga ya. Nah, ketuanya adalah Wawan Malik Marwan. Nah, dia mengatakan begini nih, sekalipun FPI dibubarkan tak masalah bagi kami. Kami di Ciamis sudah membentuk Front Pejuang Islam. Karena memang menurut beliau amar ma'ruf nahi mungkar itu butuh wadah. Nah, inisiatif ini ternyata sudah disiapkan jauh-jauh hari sejak desas-desus pembubaran FPI itu mulai mengemuka. Ya, tuh lihat screenshotnya. Nah, oke, gimana respon pemerintah terhadap fenomena FPI reborn? Sebut saja begitu ya. Ternyata nih lucu juga ya, lewat pesan singkat yang benar-benar singkat, Pak Mahfud hanya menjawab boleh. Ya, ketika ditanya nih gimana nih FPI ini reborn gitu ya, ada lagi Front Persatuan Islam gitu ya, dia jawab boleh. Bakal seru nih ya kita ngelihat ke depan seperti apa kira-kira nih relasi antara pemerintah dengan FPI baru ini ketika nanti Front Persatuan Islam ini sudah benar-benar beraktivitas. Nah guys, buat gua secara pribadi itu tersisa satu pertanyaan. Gua tuh penasaran ya, sejak kapan sebenarnya hubungan FPI dengan pemerintah jadi begini runcing ya dan berakhir pada pembubaran dan pelarangan FPI. Nah, kenapa begitu? Karena gue nemuin video lama ya, ntar kita tayangin ya. Beberapa tahun yang lalu ya, FPI itu bikin acara dialog lintas agama ya di markasnya FPI. Namanya dialog lintas agama pasti mengundang pemuka-pemuka berbagai agama ya. Ketika itu para pejabat diundang termasuk Pak Tito Karnavian yang saat itu masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Beliau ngasih speech dan memuji FPI setinggi langit. Yang saya hormati sahabat saya, karena kenalnya udah lama gitu, Dr. Habib Rizik Syihab, Imam Besar FPI. Sebetulnya Bapak masih ketua Pak, yang lain-lain itu penggantinya. Kita tahunya Bapak ketuanya gitu, Pak Habib, tahunya Habib aja. Yang saya hormati rekan-rekan dari FPI, baik Ketua Umum Ustadz Sobri, Kang Maman, ya, wah ada Pak Munarman juga nih, teman saya lama sekolah, ya. Kemudian Pak Habib Muksin, Habib Ali, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian ini guru saya Profesor Syafi'i, ini beliau sudah lama bekerja sama dengan saya untuk menangani beberapa permasalahan-permasalahan yang menyangkut kekerasan keberagamaan terutama. Kemudian senior saya juga ada Brigjen Aidi Rawas, yang beliau ini adalah tetangga di sini tapi rupanya juga menjadi jemaah di sini. Beliau adalah kepala rumah sakit Polri dulunya Pak, dan kakak kelas saya di Palembang SMA. Yang saya hormati Pak Kadis Bintang mewakili Pak Pangdam, rekan-rekan dari TNI. Kemudian Pak Wali Kota juga hadir tadi Pak, baru datang Pak ya, selamat datang. Kemudian yang mewakili Kak Kanwil Kementerian Agama Pak, terima kasih waktunya. Dan terutama narasumber, moderator, sekaligus juga bapak-bapak dari lintas agama. Saya kira ini momentum yang sangat luar biasa bagi pandangan saya pribadi. Kenapa? Karena temanya adalah mengenai dialog lintas agama. Tema yang sangat penting. Sangat penting bukan hanya bagi Jakarta, tapi juga bagi Indonesia. Yang kedua, yang menariknya dilaksanakan oleh FPI. Dan di tempatnya FPI ini. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat FPI ini. Kenapa? Karena adanya kegiatan seperti ini jelas akan melepaskan stigma yang mungkin dilabel oleh media massa yang kemudian mempengaruhi publik bahwa FPI adalah organisasi massa yang radikal, yang militan, identik dengan kekerasan dan seterusnya, intoleran.
Tapi dalam kenyataannya saya paham, kalau saya paham karena sudah lama dengan teman-teman FPI dan banyak bergaul, termasuk berdiskusi banyak sekali dengan imam besar, paham pemikiran beliau. Beliau sangat toleran sebetulnya, dan itu mewarnai FPI. FPI adalah ormas Islam yang sangat toleran kepada agama lain. Gitu. Ya. Nah, di situ jelas banget kan ya, Pak Tito mengatakan bahwa ini gara-gara media nih yang melabel FPI radikal, militan, identik dengan kekerasan, intoleran, itu media. Label itu dari media sehingga kemudian publik terpengaruh. Dan Pak Tito memberikan testimoni, dia tahu pasti, dia paham banget pemikiran Habib Rizik Syihab karena sering dialog. Dan dia mengatakan, memberikan testimoni lagi-lagi bahwa FPI adalah organisasi massa ormas Islam yang sangat toleran kepada pemeluk-pemeluk agama yang lain. Nah, jadi kan akhirnya gue bertanya-tanya, ini kan baru beberapa tahun yang lalu, belum lama ya. Pertanyaannya, emang dalam kurun waktu sekian tahun ini ada kejadian dahsyat luar biasa apakah? Emang sekian tahun ini FPI ngapain gitu? Sampai kemudian hubungannya dengan pemerintah ya itu menjadi sangat buruk ya. Gue jadi bertanya-tanya. Ya pertanyaan sederhana ya, apakah FPI yang mengalami perubahan-perubahan yang dahsyat, mengalami radikalisasi begitu? Atau, sorry ya kalau ada dua belah pihak, kemungkinan yang kedua adalah apa? Mungkin pemerintah atau negara yang berubah ya dalam melihat FPI karena ada kepentingan-kepentingan yang juga berganti. I don't know. Ya again itu cuma analisis dan spekulasi. Selamat tahun baru guys, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.